dengan pembelajaran proyek pada intrakurikuler. Yes. Yes. Sekali boleh? Yes. Habis boleh? Sudah? Yang ketiga ternyata mulai guru berkasnya jadi ada disampaikan di dua sini. Ketiga, di dalam kelima harus wajib harus ada hasil akhir yang bermanfaat. Dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif, bernalar kritis. Sekali lagi, belajar Pancasila. Yes, 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 tak pernah. Yes, 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 yes. Jadi mungkin kalau di SD Satu Trek sayur ya, senang makan sayur, tapi kalau kami di kami karena kami kan esnya, situasinya biasa budaya sekali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok SDN 1 Kepeng akan mempresentasikan tentang penyusunan rencana pelaksanaan P5. Di lembaga kami ini sudah betul-betul dilaksanakan, dan ini buktinya kalau kami beli linknya bisa dilihat nanti. Kami mengambil tema bangunlah jiwa dan kakinya. Kemudian topiknya adalah genset. Genset adalah jajanan sehat. Jadi mungkin kalau di SD 1 Lotrek sebayur ya, senang makan sayur, tapi kalau kami karena kami mengingat di sini saya sebutkan di S-nya, situasinya itu adalah karena memang di kami banyak pedagang, karena memang masih banyak pedagang yang menjual makanan-makanan yang tidak sehat, terutama yang mengandung pengawet, manis, kemudian pewarna dan sehat. Terutama 4 bahan itu yang biasa berbahaya sekali untuk anak-anak. Jadi dari situlah kami punya pemikiran bahwa anak-anak kami harus sehat. Kemudian tantangan apa yang harus kami lakukan, yaitu kami harus mensosialisasikan kepada siswa dampak daripada makanan-makanan yang mengandung 4 bahan tadi. Nah, keempat bahan makanan tadi itu perlu dihindari, maka juga disampaikan kepada siswa. Dan kemudian selain dari dampak tadi, dampak keempat bahan yang berbahaya tadi, anak-anak juga harus tahu makanan yang sehat itu makanan yang seperti apa, yang tidak mengandung keempat bahan yang berbahaya itu. Contohnya bisa dilihat di reaksinya, yaitu di siswa membiasakan diri makan jajanan yang sehat seperti makanan yang tidak mengandung keempat bahan yang berbahaya tadi, yaitu seperti lemper, itu, sari. Pokoknya kami sudah berkolaborasi dengan Tuhan Murid bahwa anak-anak harus sehat makanannya. Nah, seperti itu. Nah, ini kemudian aksi kami adalah memaparkan materi kesehatan khususnya jajan yang tidak mengandung keempat bahan berbahaya tadi dengan mengajak siswa membawa makanan atau jajanan sehat dari rumah yang dibuat oleh orang tuanya sendiri. Bagaimana kalau orang tua tidak bisa membuat sendiri? Orang tua harus bisa, misalkan membeli juga harus tahu bahwa makanan yang dibawa adalah makanan yang tidak mengandung keempat bahan berbahaya. Mungkin seperti itu. Kemudian sekali-kali mungkin yang belum pernah ya, mungkin menginspirasi kami adalah mengajak anak-anak ke pasar pertama. Jadi makanan, oh ini makanan yang tidak sehat, oh ini makanan yang sehat. Seperti itu. Dan mungkin kapan anak-anak kami harus membawa jajanan sehat itu bisa dilihat di TikTok dan mungkin bisa mulai mungkin itu dari aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
maupun non diagnostik, baik kognitif maupun non kognitif. Baik, yang pertama adalah non kognitif dulu. Perlu diketahui bahwa non kognitif itu adalah berarti tidak terkait dengan mata pelajaran. Artinya bisa berhubungan dengan gaya belajar, bisa berhubungan dengan minat, bakat, dan lain sebagainya. Ini masih bisa dikembangkan. Ini adalah salah satu contoh Bapak Ibu. Jadi kami mengambil sebuah contoh gaya belajar aja. Dari sini saya menyiapkannya adalah menyiapkan berupa gambar atau video. Karena tempatnya tidak cukup, tidak saya kasih gambarnya. Bapak Ibunya nanti terserah Bapak Ibu akan membuat sebuah asesmen diagnosis kognitifnya seperti apa. Yang jelas kami mengambil gaya belajar. Baik, bisa berupa gambar atau video. Kemudian dari gambar atau video itu kita hubungkan dengan yang kita inginkan. Ini contoh saja. Yang pertama, apakah kamu nyaman dengan pembelajaran ini? Jadi kami membuat sebuah video atau gambar yang mereka, si anak itu lebih kepada apa? Artinya lebih kepada gambar yang hanya gambar saja, atau yang ada audionya. Nah ini mungkin ada yang pasti sudah ada Bapak Ibu ya. Mungkin ini pengalaman saya sendiri. Jadi untuk memudahkan anak itu gaya belajarnya lebih cenderung apa? Cenderung ke visual atau ke auditori atau kinestetik, itu gampang sekali. Mungkin saya bisa katakan ya, begini supaya Bapak Ibu begini. Nah, anak-anak, Ibu ingin tahu, coba nanti tirukan ya apa yang saya lakukan ya. Lihat dulu ya. Coba. Ayo, masih ada yang duduk berdiri ayo. Ayo kita pegang mata. Ada yang duduk, ada yang enggak. Biasanya si anak kalau dia melihat saya pegang telinga, berarti dia lebih kepada visualnya. Tetapi kalau dia mendengar mata tadi mata, dia bukan mata, ada audio. Nah seperti itu. Saya itu gaya belajar yang paling mudah dalam mencari anak lebih dominan kemana, itu saya seperti itu. Kemudian kalau kinestetik bisa membuat kalau kinestetiknya pokoknya anaknya itu sering diajak praktek. Begini, misalkan ada gambar, saya kalau hanya melihat saja tidak mau. Tapi tetap gambar itu dipindahkan dari sini ke sana, itu dia akan suka. Itu anak kinestetik seperti itu. Saya lebih kepada anak auditori visual dan kinestetik. Kalau hanya auditori saja, saya enggak akan. Biasanya saya lakukan hanya dua itu. Nah ini, apakah kamu nyaman dengan pembelajaran ini? Nah setelah itu nanti, setelah kita tahu apakah dia lebih kepada videonya, apa lebih kepada gambarnya, atau mungkin ada yang hanya suara saja, dia lebih kemana pembelajaran itu. Nah ini nanti akan ada jawaban dari anak-anak. Bisa kita tadi seperti itu, mungkin bisa berupa kendaraan-kendaraan dan lain sebagainya. Itu tergantung kita saja. Ini cuma sebuah contoh, pertanyaannya seperti itu. Kemudian kegiatan apa yang kamu lakukan sekolah-sekolah? Si anak dengan belajar itu tadi, dia akan bisa menjawab lebih kemananya. Tentunya kita hubungkan dengan video yang kita tayangkan tentang apa. Kemudian pengalaman apa yang paling berkesan buat tadi gambar atau video itu apa yang paling berkesan? Anak akan bisa ngomong sendiri. Atau mungkin bisa ditulis dengan tulisan. Itu monggo, terserah kita. Yang penting dari non-kognitif seperti itu. Kemudian yang diagnostik ini tentunya berhubungan dengan kita sebagai seorang guru dalam mata pelajaran yang kita ajarkan. Ini karena persiapan dulu kita membuat jadwal dulu, kemudian menjadi klasi materi yang akan kita asesmen diagnostiknya seperti apa yang kognitif ini, kemudian menyusun pertanyaan.
Ini langkah-langkahnya. Oh ini hasil asesmen ini sepertinya sudah berlangsung ya untuk apa itu untuk asesmennya sudah berlangsung. Ketika sudah kita misalkan ini Bapak Ibu ini misalkan saya akan dua tema. Misalkan kita menerangkan tentang iman misalkan. Nah, apakah iman itu seperti saja yang paling mudah saja anak-anak bisa tidak menjawab? Kalau tidak bisa berarti kemampuannya belum bisa. Kemudian setelah itu menunjukkan rata-rata perolehan dari kompetensi peserta didik dari apa yang kita lakukan tadi kita hitung. Kita rata-ratanya yang paling pintar yang bisa menerangkan tentang iman itu sebenarnya ini. Yang ternyata yang masih belum, ada yang sebagian bisa, ada yang bisa separuh. Terus kemudian ternyata ada sebagian kecil yang tidak bisa sama sekali. Nah ini adalah yang diagnostik kognitif. Kemudian ini contoh soalnya kami ambil dari soal kelas 5 bahasa Indonesia kalau jasa Pak Adik. Bacalah kalimat di bawah ini dengan teliti. Kemudian ada sebuah kalimat ibu memasak makanan di dapur. Maka kecamatan kalimat di atas adalah memasak, B makanan, C ibu, D. Ini hanya sebuah contoh saja. Jadi ini fleksibel tergantung bagaimana menerapkan sebuah